Akhirnya pemerintah resmi meluncurkan bursa kripto sendiri. Two times for the government of Indonesia, especially to the Trade Ministry. Tadinya saya sempat ragu juga, akankah bursa kripto milik pemerintah ini dapat terwujud dalam bulan Juli 2023 setelah sempat mundur dari janji semula bulan Juni lalu. Puji Tuhan, akhirnya diluncurkan secara resmi dengan menerbitkan 3 surat keputusan sekaligus pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 17 Juli 2023. Dikutip dari situs kemendak.go.id tertanggal 21 Juli 2023, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan 3 institusi sekaligus yang berkaitan dengan perdagangan komoditi kripto, yaitu Bursa Kripto, Clearing, dan Kustodian. Pertama, menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara atau BKN sebagai pihak pengelola bursa kripto milik pemerintah. Tupoksinya adalah sebagai bursa pelaksana transaksi kripto. Kedua, menunjuk PT Clearing Berjangka Indonesia atau KBI sebagai pihak pengelola penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto. Salah satu tupoksinya adalah melakukan settlement atau penyelesaian transaksi antara pemilik dana dengan pemilik aset kripto. Ketiga, menunjuk PT Tenet Depository Indonesia sebagai pihak pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Dari namanya, saya kira sudah cukup menjelaskan fungsinya. Disinilah semua aset kripto nantinya akan disimpan secara digital. Ketiga perusahaan itu ditunjuk Bapepti melalui surat keputusan terpisah, namun tertanggal yang sama, yaitu 17 Juli 2023. Mari kita tunggu bagaimana nanti cara kerja bursa kripto milik pemerintah yang baru dirilis ini. Semoga saja bisa memberi rasa aman dan nyaman bagi para crypto trader dalam bertransaksi kripto. Selain meningkatkan competitiveness atau persaingan bagi bursa-bursa kripto milik swasta yang sudah ada sebelumnya. Tetapi mungkin masih banyak di antara pionir yang masih belum memahami bursa kripto ini. Di sini saya akan jelaskan sekilas mengenai kripto termasuk perbedaan istilah koin dan token. Sebelumnya, penjelasan ini secara panjang lebar sudah saya ulas di channel 2045 TV Tangerang. Silakan disimak. Kripto adalah semacam komoditi uang digital yang hanya dapat diperdagangkan melalui bursa kripto, sebab kripto tidak memiliki bentuk atau wujud fisik. Disebut komoditi uang digital karena bisa digunakan sebagai alat pembayaran, meskipun masih agak berbau kontroversi karena kripto tidak atau belum diakui negara manapun di dunia ini sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak seperti halnya kripto lain, misalnya emas, mata uang asing atau forex, minyak, karet, kopi, dan komoditi lain yang memiliki underlying asset atau alas aset, yaitu komoditinya sendiri, sedangkan kripto tidak memiliki underlying asset sama sekali. Tetapi yang sangat mengherankan, sejak pertama kali diluncurkan sekitar tahun 2008 atau sekitar 15 tahun yang lalu yang diawali dengan munculnya Bitcoin sebagai koin kripto pertama, euforia kripto ini langsung booming dan disambut gegap gempita di seluruh dunia. Menurut catatan Bapepti, di Indonesia saja jumlah investor kripto per Juni 2023 telah mencapai 17,54 juta orang atau meningkat 141,8 ribu dibanding bulan sebelumnya. Demikian juga dengan nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto selama bulan Juni 2023 telah mencapai sebesar 8,97 triliun atau naik 9,3% dibanding bulan sebelumnya. Sementara total nilai transaksi periode semester pertama atau dari Januari hingga Juni 2023 tercatat sebesar 66,44 triliun rupiah atau menurun sebesar 68,65% dibanding periode yang sama tahun 2022. Nanti kita akan bahas apa penyebab penurunan ini.
Adapun jenis aset kripto yang banyak ditransaksikan adalah Tether atau USDT, kemudian Bitcoin atau BTC, Ethereum atau ETH, Ripple atau XRP, dan Binance Coin atau BNB. Di luar kelima aset kripto yang menjadi favorit para crypto trader ini, masih ada 496 aset kripto lain yang disetujui Bapepti untuk diperdagangkan di lantai bursa kripto. Tetapi lebih banyak koin micin atau koin kaleng-kaleng yang hampir tidak memiliki nilai signifikan. Ada dua istilah yang sering disebut dalam kripto, yaitu koin dan token. Terkadang orang menyebut istilah koin untuk menunjuk kepada apa yang disebut orang lain sebagai token. Demikian pula sebaliknya. Kedua istilah ini malah sering menimbulkan pengertian yang rancu, tetapi terminologinya berbeda. Di sisi lain, beberapa orang sering menggunakan salah satu istilah itu untuk merujuk kepada semua aset digital yang tersedia. Tetapi, faktanya kedua istilah ini pada dasarnya memiliki kemiripan, yaitu nilai dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Atau kita bisa katakan begini saja, semua koin adalah token, tetapi tidak semua token adalah koin. Menurut pengertian yang saya kutip dari buku Cryptocurrencies, tulisan Dr. Julian Host, dan dari liputan6.com, yang diupdate tanggal 20 Juni 2023. Koin adalah mata uang digital kripto yang memiliki blockchain sendiri. Misalnya, Bitcoin dan Ethereum. Jadi, kripto adalah koin yang beroperasi dengan basis blockchain. Semua transaksi yang melibatkan koin aslinya dapat dilacak melalui blockchain milik koin itu sendiri. Ether misalnya, yang merupakan token asli dari blockchain Ethereum, hanya dapat dioperasikan di blockchain Ethereum. Dan setiap transaksi dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pemegang akun. Transaksi koin digital ini dapat dipindah tangankan, tetapi tidak ada koin fisik yang berpindah saat Anda menerima dan atau mengirimkan koin. Semua koin akan disimpan sebagai data digital pada database global raksasa yang disebut sebagai blockchain, yang dapat melacak semua transaksi dan diperiksa serta diverifikasi oleh komputer di seluruh dunia. Sedangkan token adalah mata uang kripto yang tidak memiliki blockchain sendiri, tetapi menumpang pada blockchain lainnya. Tentu saja, token akan mendapat manfaat dari teknologi blockchain yang ditumpanginya tadi. Perbedaan antara koin dan token adalah pada mekanisme transaksinya. Transaksi koin kripto ditangani oleh blockchain, sedangkan transaksi token bergantung kepada smart contract atau kontrak pintar, yaitu serangkaian kode-kode yang mengatur dan memfasilitasi transaksi antar dua pemilik akun. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan atau UU PPSK pada tanggal 15 Desember 2022, maka pengawasan atas seluruh kegiatan transaksi kripto dipindahkan dari Bapepti yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Masa transisi perpindahan pengawasan ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 tahun tanpa mengganggu jalannya kegiatan transaksi kripto di bursa kripto. Tetapi menurut saya, kripto bukanlah jenis investasi. Ini dikelompokkan dalam komoditas seperti halnya emas, mata uang asing atau foreign exchange, minyak, karet, kopi, dan lain-lain. Itu sebabnya kripto ini dimasukkan dalam perdagangan komoditi di bawah Kementerian Perdagangan RI dengan Bapepti bertindak sebagai regulator. Return atau imbal hasil kripto tidak dapat diperkirakan. Sedangkan investasi adalah bentuk penanaman modal yang memiliki underlying asset atau alas aset seperti produk perbankan, asuransi, saham, obligasi, dan reksadana, serta produk investasi keuangan lainnya, dan berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulatornya. Return atau imbal hasil investasi dapat diperkirakan, meskipun tidak selalu pasti. Sehingga kurang tepat juga kalau istilah investor
diterapkan kepada pihak yang bertransaksi kripto. Sebab berdasarkan kedua terminologi komoditas dan investasi di atas, harusnya istilah yang tepat adalah pedagang kripto atau crypto trader saja. Selain itu, kripto juga tidak memiliki underlying aset atau alas aset, setidaknya hingga sekarang. Karena tidak memiliki underlying aset, maka tidak ada fundamental yang bisa dianalisis. Apa yang mau dianalisis jika aset saja tidak ada? Risiko ini disadari betul oleh Didit Nurdiatmoko, Kepala Bapepti, yang mengatakan, perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto. Selama ini orang bertransaksi kripto hanya mengandalkan grafik semata. Mungkin itu juga sebabnya harga kripto seringkali mengalami fluktuasi harga yang sangat tajam. Kadang naik menjulang tinggi, tetapi bisa menukik tajam, meluncur ke bawah secara tiba-tiba. Seperti pernah dikatakan seorang sahabat lama yang entah di mana dia sekarang berada. Beri selembar kertas dan pensil pada monyet, maka jadilah grafik. Bisa aja lo bro. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Bye.